Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan serta kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak, dan kita masih juga akan menyempurnakan dan melanjutkan pembahasan akhlak berempati, akhlak berbagi, akhlak suka memberi, akhlak murah hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan berikutnya dalil-dalil yang memberikan motivasi kepada kita untuk berbagi, memberi, berempati dengan harta yang kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, ada apa gerangan bagi kalian tidak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal milik Allah subhanahu wa ta'ala pusaka langit dan bumi, warisan langit dan bumi itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para hambanya, yang pertanyaan ini merupakan motivasi kepada para hamba untuk memberi dan berbagi, berinfak dan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa takut dari para hamba atas kekhawatiran kemiskinan dan kefakiran karena berbagi, disebabkan karena ya berbagi atau memberi kepada sesama, ya, atau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, walillahi mirathus samawati wal ard, walillahi mirathus samawati wal ard, padahal milik Allah subhanahu wa ta'ala ya warisan langit dan bumi itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari harta yang kita miliki itu adalah bagian dari bumi, ya, yang tentunya Allah miliki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada para hamba untuk berbagi kepada para hamba Allah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan menjamin ya adanya kembali, ya adanya ganti dari apa yang telah diberi. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman yang artinya, apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu itu, maka dia akan menggantinya. Maka dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ayat ini menegaskan ayat yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Allah akan mengganti apa yang dikeluarkan di jalan Allah, apa yang diinfakkan dan disedekahkan ya kepada sesama. Allah akan ganti, bahkan ganti dengan yang lebih baik tentunya. Karena Allah mengungkapkan di akhir dari ayat tersebut, wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala ya akan mengganti dengan ganti yang lebih baik tentunya. Demikian. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya berinfaklah kalian, karena apa saja yang kalian infakkan itu Allah akan ganti, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan jangan khawatir, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan ganti rezeki yang telah dikeluarkan tersebut ya dengan sebaik-baik rezeki, karena dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan itu, maka yuwaffa ilaikum, itu akan dipenuhi untuk kalian, itu akan dibalas kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi, enggak akan dirugikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita infakkan ya, berapapun yang kita keluarkan ya, sedikit apapun yang kita sedekahkan, maka ketahuilah ya Allah akan ganti. Dan ganti yang dilakukan oleh Allah pasti lebih baik, karena dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan pasti para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah akan memberikan balasan ya, balasan dari apa yang diberi setelah diganti, kemudian akan dibalas, dipenuhkan ya untuk kita tersebut dari kebaikan itu ya, bahkan di dunia serta di akhirat. Itu tidak akan dikurangi, tidak akan dizalimi, itu akan kita dapatkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya al jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan. Kalau kita memberi pasti diberi ya, kalau kita berbuat baik pasti kita akan dibaiki. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya jangan takut para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, takut miskin ya, takut berkurang harta, karena Allah akan mengganti, karena Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ya apa yang telah kita keluarkan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi, tidak akan dizalimi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bersabda,
La hasada illa fisnataini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua hal. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta kepadanya. Lalu dia arahkan harta tersebut untuk dihabiskan di dalam kebenaran. Masya Allah, luar biasa ya. Ini seseorang yang pantas untuk dihasadi, ya, yang pantas untuk diarahkan ya kecemburuan kepadanya, yaitu keinginan bagi kita ya agar seperti dirinya, demikian. Dan dimasukkan dengan hasad di sini adalah bukan hasad yang buruk, tapi adalah hasad yang baik, yaitu menginginkan kebaikan itu juga ada pada diri kita, ya, bukan ya hilangnya kebaikan itu dari orang lain, demikian. Nah, jadi hasad itu ada dua, hasad yang buruk itu disebut dengan hasad, kemudian ada hasad yang terpuji yang disebut dengan ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan itu ada pada diri tanpa harus menghilangkan atau berkeinginan untuk hilangnya kebaikan itu dari saudara. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu hikmah kepadanya, lalu dia mengajarkan hikmah itu, ya, menerapkan hikmah itu dan mengajarkannya kepada orang lain, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia dua hal yang boleh bagi kita untuk hasad, ya. Untuk kedua hal ini, yang pertama adalah ya kekayaan yang diberikan kepada seseorang, lalu dengan itu dia banyak berbuat kebaikan dengan kekayaan tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah ya keilmuan atau ilmu yang dimiliki oleh seseorang, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencintai ya kedermawanan, yaitu suka berbagi, memberi, ya, berempati. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jam'ul Jawami', dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1744. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul ya juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dermawan, ya, suka mencintai kedermawanan, dan dia mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan membenci akhlak yang rendah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi bagi kita untuk kita dermawan, ya, suka berbagi, memberi, ya, berempati kepada sesama, ya, yang ini membuat ya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dermawan, ya, memberi, ya, berbagi kasih kepada para hamba-hambanya, dan tentunya Allah mencintai kedermawanan itu. Oleh karenanya siapa saja memiliki sifat kedermawan ini,
tentunya Allah akan mencintainya, ya, karena dia memiliki sifat tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya motivasi yang lain, ya, motivasi yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, begitu juga diriwayatkan dalam kitab Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dicintai olehnya ketimbang hartanya sendiri? Qalu, maka para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Kata para sahabat, tidak ada di antara kami seorang pun kecuali hartanya sendiri itu lebih dicintai olehnya ketimbang harta milik ahli warisnya. Qala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddama wa mala warisi ma akhara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya harta miliknya adalah apa saja yang dia telah, ya, bagikan, apa yang dia telah sedekahkan, apa yang telah dia infakkan. Sementara harta ahli warisnya adalah apa yang dia tunda, apa yang dia tahan untuk dirinya. Demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, inilah, ya, manusia, inilah kita, ya. Ternyata harta yang kita kumpulkan, harta yang kita pendam-pendam, ini ternyata adalah harta yang akan diwariskan kepada ahli waris kita. Nah, terkadang ini yang lebih kita cintai ketimbang harta yang telah kita infakkan. Ya, buktinya adalah lebih banyak kita menyimpan harta tersebut yang nantinya akan diwariskan kepada ahli waris peninggal kita ketimbang harta yang kita sedekahkan. Nah, lihat itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, kesalahan dalam orientasi, ya. Ini butuh untuk memperbaiki diri masing-masing kita, ya. Kita memperbaiki diri untuk banyak berbagi dan memberi, karena apa yang sudah kita beri dan kita bagi, ya, kepada sesama manusia yang membutuhkan, ketahuilah itulah sesungguhnya harta kita. Itulah hakikat dari harta kita. Harta yang telah kita bagi itulah hakikat harta kita. Namun ternyata sedikit yang kita bagi. Kenapa? Ya, karena mungkin sifat kikir, ya, dan bakhil yang ada pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ya. Padahal sesungguhnya harta yang kita bagi itulah harta yang kita yang hakiki, ya. Namun itu sedikit yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang, yang itu akhirnya akan menjadi harta kita yang hakiki. Apa yang kita bagi, maka kita sedang menyimpannya di akhirat. Kita menyimpannya untuk akhirat kita. Demikian. Adapun harta yang sedang kita kumpulkan ini adalah harta yang kita simpan untuk ahli waris kita, yang setelah kematian kita maka itu akan dibagikan kepada ahli waris. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sesungguhnya ini hadis ini bukanlah menunjukkan tentang keharaman tatkala kita menunda atau tatkala kita menahan sebagian harta kita, ya, untuk ahli waris kita, bukanlah sebuah dosa, ya. Karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang juga mengatakan, ya, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik, ya, daripada engkau meninggalkannya dalam kondisi, ya, dia meminta-minta. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maksudnya adalah hadis ini motivasi kita untuk memberi, ya. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak berbagi, ya.
Hadis ini memotivasi kita untuk menginfakkan harta kita sendiri dan mensedekahkan harta kita yang ini akan kita ambil kelak di akhirat nanti. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan sesungguhnya tatkala kita ya menyimpan harta ya untuk ahli waris kita ya. Karena ada juga hadis Nabi yang sudah kita sebutkan tadi, ya kita lebih baik meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi dia berkecukupan ya daripada mereka yang meminta-minta kepada sesama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, inilah butuhnya kita mendudukkan ya hadis Nabi SAW itu pada porsinya. Jadi hadis yang sedang kita bicarakan ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk banyak bersedekah, yang itu akan menjadi aset bagi akhirat kita. Demikian, itu akan menjadi ya harta kita yang hakiki kelak di akhirat sana. Demikian ya. Dan jangan lupakan juga untuk ya memberikan ya porsi yang cukup bagi ahli waris kelak. Jangan sampai mereka itu ya meminta-minta kepada manusia, mereka itu menjadi miskin ya dan fakir sepeninggal kita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, ya, beliau bersabda seperti ini: ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarkanlah oleh diri kalian dari api neraka, walaupun dengan ya sebutir kurma. Masya Allah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi sesungguhnya sedekah yang kita berikan, pemberian yang telah kita bagikan kepada orang lain, ini menjadi sebab tertahannya diri kita dari api neraka, menjadi sebab ya kita terjauh dari api neraka. Ini bisa menjadi sebab penghalang untuk kita ya disiksa di dalam api neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, karena sesungguhnya panasnya itu 70 kali lebih panas ketimbang api-api yang ada di dunia yang paling panas. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebutir kurma, bila itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, bila itu memang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa yang diniatkan memang untuk menghapuskan dosa-dosa, maka insyaallah taala ya dengan infak kita walaupun sedikit, insyaallah taala itu menjadi penghalang, sebab ya terhalangnya seorang hamba dari api neraka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Karena memang ya infak atau sedekah tersebut, maka ini bisa memadamkan ya api ya, memadamkan kesalahan yang itu akan membakar ya. Dengan sebab itu kita terbakar dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedekah itu ya bisa memadamkan, menghilangkan kesalahan sebagaimana api air itu bisa ya memadamkan api ya, air itu bisa memadamkan api atau menghilangkan api. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pula yang membuat kita bersemangat untuk berinfak, bersedekah. Maka cobalah kita banyak, walaupun sedikit apa yang kita keluarkan, tapi kita niatkan ini untuk wajah Allah, ini untuk agar aku terhindar dari siksa Allah, ini agar ya aku mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini agar aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ketika kita berbagi, memberi, berempati kepada sesama dari harta yang kita miliki. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan
ya lebih dahulu di dalam pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya, motivasi-motivasi agar kita memberi, berbagi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi, yang ingin bertanya. Silahkan layangkan pertanyaan ke nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, apa hukum perempuan menjadi kepala sekolah sedangkan di sekolah tersebut ada guru laki-lakinya? Bolehkah laki-laki bekerja di sebuah lembaga, kantor, perusahaan atau yayasan di mana pemimpinnya adalah wanita? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin di sebuah wilayah, maka wallahu ta'ala alam, ini hukum minimalnya adalah makruh, demikian. Namun terlarang untuk menjadikan ya wanita menjadi pemimpin sebuah negara atau sebuah kerajaan. Tidak boleh ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah qawwam, yaitu penopang bagi para wanita, bukan sebaliknya. Nah, kalau dibalik tentunya ada masalah ya, ketika wanita itu dijadikan sebagai ya qawwamah, yaitu penopang bagi para laki-laki, demikian ya. Dan itu tidak boleh ketika menjadikan ya pemimpin negara adalah seorang wanita. Ini terlarang. Namun ya apabila ditunjuk seorang wanita untuk memimpin sebuah perusahaan atau sebuah usaha ya, sebuah yayasan, kantor atau lembaga, maka wallahu taala alam, walaupun barangkali bukanlah haram, namun setidaknya ini makruh ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, tidaklah beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita, demikian ya. Seperti itu.
Baik, setidaknya ini merupakan celaan, ya, ini merupakan bentuk teguran, ya, ketika menjadikan seorang wanita itu sebagai pemimpin di satu tempat. Adapun apabila di sebuah kerajaan atau negara yang itu punya kekuasaan mutlak, ya kita katakan ini tentunya terlarang. Namun apabila di wilayah yang kecil, ya, maka ini tidak benar, tidak boleh. Namun, ya, apabila ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau yayasan yang dipimpin oleh wanita, maka wallahu taala alam bukan merupakan dosa, insya Allah bukan merupakan dosa. Kalaulah memang sebuah kesalahan menunjuk wanita sebagai pemimpin di sebuah yayasan atau sekolah, instansi atau lembaga, kantor, ya, maka ini kesalahan dari pihak yang menunjuknya, demikian, ya. Itu kesalahan mereka. Namun bekerja di tempat tersebut bukanlah sebuah kesalahan kecuali apabila ternyata ada pelanggaran yang lainnya, ya, pelanggaran syariat yang lainnya, maka ini baru jatuh kepada dosa. Namun hanya sekedar bekerja di sebuah tempat yang dipimpin oleh seorang wanita, asalkan itu tidak ada pelanggaran yang lainnya, maka ini insyaallah taala dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan di sini terkait dengan jumlah nifas, yaitu jumlah hari nifas, apakah 40 hari, ya, ataukah tidak, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumlah nifas menurut pendapat yang kuat, ya, adalah 40 hari maksimalnya, ya, maksimal dari jumlah hari-hari nifas itu adalah 40 hari, ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan derajatnya hasan sahih dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu, atau kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Ya, dahulu para wanita-wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka terhenti, ya, untuk sholat, untuk puasa, ya, disebut dengan kalimat duduk di sini. Tajlisu, duduk, tidak ada aktivitas untuk sholat, puasa dan melayani suami, itu selama 40 hari atau 40 malam, demikian. Nah, seperti itu. Bahkan dinukilkan dari Imam Tirmidzi, demikian pula Ibnu Abdul Bar, bahwasanya hal ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama, demikian, ya. Nah, ini yang maksimal. Namun perlu kita ketahui, apabila seorang wanita dia telah mendapatkan sucinya, ya, telah mendapatkan tanda suci pada dirinya dari nifas tersebut sebelum 40 hari, yang itu ditandai dengan salah satu dari hal berikut ini, salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama adalah, ya, bersihnya
kemaluan itu dari cairan apapun. Itu dengan cara ketika kain kapas atau kain yang berwarna putih dan halus itu ketika dimasukkan sedikit ke bagian dalam vagina, lalu tidak ada cairan apapun, tidak ada kemerahan, kekuningan, ya, atau keputihan, atau barangkali warna-warna kotor yang lain, maka ini sudah menunjukkan sucinya ya wanita tersebut, ya. Begitu juga tanda yang kedua apabila didapatkan, yaitu keluarnya cairan bening, ya. Keluarnya cairan bening apabila ya kain kapas ataupun kain yang putih yang halus itu dimasukkan sedikit ke dalam vagina, lalu terlihat cairan berwarna bening, ya, putih, maka ini sudah menunjukkan ya dari sucinya wanita tersebut. Nah, apabila telah tampak salah satu dari tanda sucinya wanita tersebut, maka ketika itu wajib baginya mandi, kemudian wajib baginya sholat, dan ya wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan, atau bolehnya berpuasa. Demikian pula boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, namun ya setelah mandi tentunya, walaupun itu ya didapatkan kondisi itu sebelum 40 hari, maka dia telah suci. Namun maksimal dari nifas tersebut berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah 40 hari, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini. Ustadz, bolehkah mendoakan ampunan dan kerahmatan kepada orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang atau yang memiliki penyimpangan dalam manhaj? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin, ya, sebesar apapun penyimpangannya, selagi dia masih dalam kondisi mukmin, maka boleh bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuknya. Ya, mendoakan kebaikan, ampunan dan kerahmatan untuknya. Demikian, ya. Karena dia seorang mukmin, seorang muslim, demikian. Hanya saja ya yang perlu kita perhatikan adalah ya doa kita apabila kita lakukan secara terang-terangan ya di hadapan orang awam, ini dikhawatirkan akan menimbulkan ya kerancuan ya kepada orang-orang awam, di mana mereka menganggap itu sebagai bentuk rekomendasi, itu dianggap sebagai bentuk pujian kepadanya, sehingga nantinya orang-orang malah mengambil ya pendapat-pendapatnya atau buah pikirannya ya, padahal banyak pendapatnya yang menyimpang dari jalan kebenaran, dan demikian. Oleh karenanya ya sebaiknya ya tidak mendoakan secara terang-terangan bagi orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang tatkala dia meninggal dunia. Namun ya masih dianjurkan untuk mendoakannya ya tanpa ya terang-terangan, ya tanpa diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Karena dia masih seorang muslim mukmin. Wallahu taala a'lam. Barangkali ini saja penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini, baik itu menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran tentunya itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 600 juta sekian rupiah. Kita masih memiliki kesempatan dan peluang emas untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan, baik itu kita masih hidup ataupun sudah tiada. Demikian. Mari kita berdonasi. Ya, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat ya informasi lanjutan di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.